Selamat pagi, rekan-rekan. Hari ini kita akan mempelajari studi kelayakan bisnis. Setelah mempelajari kegiatan belajar, diharapkan mampu menjelaskan pentingnya analisis kelayakan bisnis dan mampu mengevaluasi aspek analisis kelayakan usaha. Materi yang akan dipelajari antara lain pengertian studi kelayakan bisnis, pentingnya analisis kelayakan ide bisnis, aspek analisis kelayakan usaha dan contoh studi kelayakan bisnis. Dalam memulai suatu bisnis, diperlukan persiapan dan strategi yang matang agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan agar suatu bisnis bisa dinilai layak. Disinilah studi kelayakan bisnis adalah hal yang penting dilakukan untuk melakukan pengujian. Jika kamu berniat membangun suatu usaha, penting untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar usaha memang layak dijalankan. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga punya peran vital untuk memberikan analisis komprehensif yang dapat membantu suksesnya bisnismu. Studi kelayakan bisnis adalah mendalami, menganalisis, dan mempelajari apakah suatu bisnis itu layak dijalankan dengan tujuan mendapatkan laba secara maksimal. Feasibility study akan membantu kamu dan para pengusaha lain, terutama pemula, agar bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan bisnis. Studi ini akan meminimalisasi risiko kerugian yang mungkin akan terjadi ketika bisnis sudah berjalan. Jadi, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah kegiatan mengidentifikasi semua masalah, hambatan, penentuan tujuan, peluang usaha, visualisasi situasi, penilaian rancangan biaya, dan manfaat bisnis tersebut. Jika ditemukan kendala, akan lebih mudah mencari alternatif solusinya. Untuk seorang pengusaha, studi kelayakan bisnis dapat membantunya saat mengambil keputusan terkait bisnisnya. Untuk calon pebisnis, studi ini penting dilakukan di awal perencanaan karena dapat membantu mencegah dari kerugian. Dalam memulai suatu bisnis, diperlukan persiapan dan strategi yang matang agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan agar suatu bisnis bisa dinilai layak. Disinilah studi kelayakan bisnis adalah hal yang penting dilakukan untuk melakukan pengujian. Jika kamu berniat membangun suatu usaha, penting untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar usaha memang layak dijalankan. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga punya peran vital untuk memberikan analisis komprehensif yang dapat membantu suksesnya bisnismu. Studi kelayakan bisnis adalah mendalami, menganalisis, dan mempelajari apakah suatu bisnis itu layak dijalankan dengan tujuan mendapatkan laba secara maksimal. Feasibility study akan membantu kamu dan para pengusaha lain, terutama pemula, agar bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan bisnis. Studi ini akan meminimalisasi risiko kerugian yang mungkin akan terjadi ketika bisnis sudah berjalan. Jadi, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah kegiatan mengidentifikasi semua masalah, hambatan, penentuan tujuan, peluang usaha, visualisasi situasi, penilaian rancangan biaya, dan manfaat bisnis tersebut. Jika ditemukan kendala, akan lebih mudah mencari alternatif solusinya. Untuk seorang pengusaha, studi kelayakan bisnis dapat membantunya saat mengambil keputusan terkait bisnisnya. Untuk calon pebisnis, studi ini penting dilakukan di awal perencanaan karena dapat membantu mencegah dari kerugian. Dalam memulai suatu bisnis, diperlukan persiapan dan strategi yang matang agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan agar suatu bisnis bisa dinilai layak. Disinilah studi kelayakan bisnis adalah hal yang penting dilakukan untuk melakukan pengujian. Jika kamu berniat membangun suatu usaha, penting untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar usaha memang layak dijalankan. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga punya peran vital untuk memberikan analisis komprehensif yang dapat membantu suksesnya bisnismu. Studi kelayakan bisnis adalah mendalami, menganalisis, dan mempelajari apakah suatu bisnis itu layak dijalankan dengan tujuan mendapatkan laba secara maksimal. Feasibility study akan membantu kamu dan para pengusaha lain, terutama pemula, agar bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan bisnis.
Studi ini akan meminimalisasi risiko kerugian yang mungkin akan terjadi ketika bisnis sudah berjalan. Jadi, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah kegiatan mengidentifikasi semua masalah, hambatan, penentuan tujuan, peluang usaha, visualisasi situasi, penilaian rancangan biaya, dan manfaat bisnis tersebut. Jika ditemukan kendala, akan lebih mudah mencari alternatif solusinya. Untuk seorang pengusaha, studi kelayakan bisnis dapat membantunya saat mengambil keputusan terkait bisnisnya. Untuk calon pebisnis, studi ini penting dilakukan di awal perencanaan karena dapat membantu mencegah dari kerugian. Dalam memulai suatu bisnis, diperlukan persiapan dan strategi yang matang agar bisnis bisa berjalan dengan baik. Terdapat berbagai faktor yang menjadi pertimbangan agar suatu bisnis bisa dinilai layak. Disinilah studi kelayakan bisnis adalah hal yang penting dilakukan untuk melakukan pengujian. Jika kamu berniat membangun suatu usaha, penting untuk melakukan studi kelayakan bisnis agar usaha memang layak dijalankan. Selain itu, studi kelayakan bisnis juga punya peran vital untuk memberikan analisis komprehensif yang dapat membantu suksesnya bisnismu. Studi kelayakan bisnis adalah mendalami, menganalisis, dan mempelajari apakah suatu bisnis itu layak dijalankan dengan tujuan mendapatkan laba secara maksimal. Feasibility study akan membantu kamu dan para pengusaha lain, terutama pemula, agar bisa mengambil keputusan yang tepat untuk masa depan bisnis. Studi ini akan meminimalisasi risiko kerugian yang mungkin akan terjadi ketika bisnis sudah berjalan. Jadi, yang dimaksud dengan studi kelayakan bisnis adalah kegiatan mengidentifikasi semua masalah, hambatan, penentuan tujuan, peluang usaha, visualisasi situasi, penilaian rancangan biaya, dan manfaat bisnis tersebut. Jika ditemukan kendala, akan lebih mudah mencari alternatif solusinya. Untuk seorang pengusaha, studi kelayakan bisnis dapat membantunya saat mengambil keputusan terkait bisnisnya. Untuk calon pebisnis, studi ini penting dilakukan di awal perencanaan karena dapat membantu mencegah dari kerugian. 7. Aspek sosial dan lingkungan. Apakah bisnis Anda memiliki dampak positif atau negatif terhadap masyarakat? Apakah ada manfaat sosial yang bisa dihasilkan? Seberapa ramah lingkungan bisnis Anda? Bisnis yang berfokus pada keberlanjutan cenderung mendapatkan dukungan lebih dari masyarakat dan pemerintah. 8. Studi kelayakan teknis. Apakah teknologi yang digunakan untuk menjalankan bisnis efisien dan terkini? Apakah ada risiko teknologi menjadi usang dalam waktu dekat? Apakah Anda memiliki infrastruktur yang memadai untuk menjalankan bisnis? Misalnya, server untuk bisnis digital, fasilitas produksi untuk manufaktur, atau gudang untuk e-commerce. Tujuan studi kelayakan bisnis antara lain: 1. Mengurangi risiko kerugian. Tentu saja meminimalkan risiko menjadi salah satu perhatian dan harapan dalam membangun sebuah bisnis. Alasannya adalah karena segala hal yang akan terjadi di masa mendatang tidak dapat diprediksi, hingga perlu melakukan analisis studi kelayakan agar segala risikonya bisa diperkecil. 2. Memudahkan perencanaan usaha. Studi kelayakan bisnis memudahkan kamu dalam merencanakan bisnis. Perencanaan yang dimaksud adalah lokasi, cara pelaksanaan, jumlah modal, waktu pelaksanaan, besarnya keuntungan, serta bagaimana melakukan pengawasan bila terjadi penyimpangan. 3. Memudahkan pengawasan. Dengan pelaksanaan sesuai rencana yang telah disusun berdasarkan studi kelayakan bisnis, maka pengawasan dalam proses operasional bisnis akan lebih mudah. Pengawasan dilakukan agar bisnis berjalan tetap pada jalurnya dan sesuai dengan semua rencana awal. 4. Memudahkan pengendalian. Bila terjadi penyimpangan dalam bisnis yang sedang berjalan, kamu bisa lebih mudah memperbaikinya dan dapat langsung mengendalikannya hingga penyimpangan tidak semakin jauh melebar. 5. Memudahkan pelaksanaan pekerjaan. Perencanaan yang sudah disusun dapat lebih mudah diterapkan, sehingga proses bisnis yang dilakukan bisa berjalan lancar karena semua orang yang terlibat memiliki pedoman dan tetap fokus pada tujuan.
Manfaat dari pelaksanaan studi kelayakan bisnis akan dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat di dalam proses pembentukan sebuah perusahaan, baik langsung maupun tidak langsung. 1. Pihak manajemen perusahaan, jajaran manajemen perusahaan dapat mengetahui kapasitas dan kemampuan produksi, perkiraan biaya yang dibutuhkan di dalam bisnis tersebut, dan segala hal terkait sumber pendanaan di dalam bisnis tersebut. 2. Pihak investor, studi kelayakan bisnis sangat membantu investor dalam menganalisis perusahaan yang melibatkannya. Hal ini terkait kepentingan para investor terhadap keuntungan dan jaminan modal yang sudah disuntik ke perusahaan tersebut. 3. Pihak pemerintah dan masyarakat, perusahaan wajib memperhatikan kebijakan yang sudah ditetapkan pemerintah agar mereka bisa beroperasi dengan baik. Bagi masyarakat, kehadiran bisnis yang tepat dan sesuai akan membuat mereka merasa terbantu dan kesejahteraan pun diharapkan ikut meningkat. Berikut merupakan contoh studi kelayakan bisnis antara lain. 1. Studi kelayakan bisnis minuman kekinian. Bisnis minuman instan sudah menjamur dimanapun, mulai dari kafe terkenal hingga gang sempit di pinggir kota. Dari sekian banyak penjual minuman kekinian tersebut, satu yang paling sering dijumpai adalah kopi. Sebelum kamu menjadi pebisnis minuman kopi, pastikan terlebih dahulu aspek lingkungannya. Apakah produk yang akan kamu jual sudah sesuai dengan targetnya? Strategi apa yang akan kamu lakukan karena sudah banyak bisnis sejenis di sekitar kamu? 2. Studi kelayakan bisnis properti. Beda sektor bisnis sudah pasti beda pula tantangannya. Termasuk bisnis properti dengan target market sangat luas karena properti, terutama tempat tinggal, adalah salah satu kebutuhan primer. Kamu harus mengecek semua aspek dalam studi kelayakan bisnis properti ini. Lokasi yang tepat dan pasti dicari calon konsumen itu seperti apa? Pada kisaran harga berapa properti yang dicari oleh target market kamu? Mustahil bagi kamu membangun properti untuk target market pekerja kantoran jika lokasinya berada di lingkungan kebanyakan dihuni oleh petani. Dari aspek legalitas, kamu wajib mengecek status tanah yang diincar untuk membangun properti. Apakah aman dan tidak bermasalah dengan dokumen-dokumennya? 3. Studi kelayakan bisnis pakaian. Sebelum kamu memutuskan memilih bisnis pakaian, apparel, tentukan jenis pakaian seperti apa yang ingin kamu jual. Catat semua ide yang muncul di kepala. Target pasarnya siapa? Pelajari jenis, warna, dan bahan pakaian yang ingin kamu jual. Pastikan kamu menguasai material pakaian tersebut, agar kamu tidak salah saat mendeskripsikan produk kepada konsumen. Langkah melakukan studi kelayakan bisnis. 1. Penemuan ide. Pertama, hal paling penting yang harus disiapkan pengusaha atau calon pengusaha adalah menemukan ide bisnis yang bagus dan diharapkan mampu bersaing di pasaran. Agar bisa menemukan ide tersebut, sangat diperlukan penelitian yang disusun dengan baik dan mendapatkan dukungan dari sumber daya di sekitar calon usaha tersebut. Diharapkan, pengusaha akan mendapatkan ide bisnis yang berpotensi mendapatkan laba besar. 2. Penelitian terhadap ide bisnis. Sebagai pengusaha atau calon pengusaha melakukan penelitian untuk mengetahui potensi dari ide yang sudah didapat pada langkah awal. Proses penelitian mencakup pengumpulan dan pengolahan data, menganalisis dan menginterpretasikan hasil analisis, terakhir membuat kesimpulan dan laporan terkait ide bisnis. Ide bisnis dikaji dan diteliti berdasarkan aspek studi kelayakan secara menyeluruh agar bisa mendapatkan semua informasi yang dibutuhkan oleh perusahaan. 3. Evaluasi. Setelah melakukan penelitian terhadap ide bisnis tersebut, pengusaha atau calon pengusaha melakukan evaluasi sekaligus mempertimbangkan aspek studi sehingga mereka dapat menentukan ide bisnis yang akan dijalankan. 4. Penentuan ide bisnis mana yang pantas untuk dieksekusi. Setelah melakukan evaluasi terhadap beberapa ide bisnis, pengusaha perlu memilih ide bisnis yang memiliki nilai positif paling tinggi dibandingkan ide lainnya. 5. Rencana pelaksanaan. Jika sudah menentukan ide bisnisnya, lanjut ke langkah selanjutnya yaitu penjadwalan dan persiapan. Mulai dari ketersediaan dana, penentuan jenis pekerjaan, kesiapan manajemen,
jumlah dan kualifikasi karyawan, dan sebagainya. 6. Pelaksanaan. Langkah terakhir adalah melaksanakan ide bisnis yang telah pemilik bisnis pilih. Pengusaha mulai dapat melaksanakan operasional bisnisnya. Jika di saat bisnis sudah berjalan dan mendapatkan hambatan atau risiko, pengusaha dapat segera melakukan perbaikan terhadap rencana semula dan menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Pengusaha tidak boleh lupa mengevaluasi bisnisnya ketika sudah berjalan secara berkala agar usahanya dapat berkembang lebih baik.